Antrian warga untuk membeli beras murah terjadi di berbagai daerah. Di Cilegon, Banten, warga berdesakan di depan kantor kelurahan untuk bisa membeli beras murah. Saling dorong dan berdesakan juga terjadi saat operasi pasar beras murah yang berlangsung di Brebes, Jawa Tengah dan Cirebon, Jawa Barat. Antrean warga berdesakan membeli beras murah terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Ratusan warga di Desa Petunjangan, Kecamatan Bulakamba, antri berdesakan untuk membeli beras murah dalam operasi pasar yang berlangsung di kantor Desa Petunjungan. Akibatnya, warga pun saling dorong dan berdesakan untuk bisa mendapatkan jatah pembelian beras dengan harga Rp10.900, yang lebih murah dari harga beras di pasaran. Pemerintah Kabupaten Brebes bekerja sama dengan Perum Bulog menggelar gerakan pangan murah di 17 kecamatan di Kabupaten Brebes, terutama untuk menjual beras dengan harga terjangkau. Masing-masing kecamatan mendapatkan jatah pasokan 2,5 ton beras. Sementara itu, ratusan warga yang telah mengantri di halaman depan kantor Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, sempat kacau karena warga saling berebut untuk segera dapat membeli beras murah. Warga yang didominasi emak-emak ini langsung menyerbu lokasi tempat operasi pasar beras murah yang dilaksanakan tim Satuan Tugas Pangan Kota Cilegon, Banten. Warga berebut untuk dapat membeli beras murah karena takut tidak kebagian, sehingga mempersulit petugas untuk dapat mendistribusikan beras murah tersebut. Dalam operasi pasar beras murah ini, warga bisa membeli beras dengan harga Rp54.000 per 5 kg. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga beras di pasaran saat ini yang terus melonjak. Di Cirebon, Jawa Barat, operasi pasar beras murah yang berlangsung di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon juga diserbu ratusan warga. Bahkan warga telah antri di halaman Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber sejak pagi mereka agar bisa mendapat beras murah. Untuk pembelian beras SPHP dari Bulog ini, setiap warga mendapatkan jatah pembelian sebanyak 2 kantong, masing-masing 5 kg atau seharga Rp104.000. Hanya dalam waktu 2 jam, stok beras sebanyak 10 ton yang disediakan habis dibeli warga. Operasi pasar ini dilakukan setelah banyaknya permintaan warga kepada pihak kelurahan untuk bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Warga berharap pemerintah bisa segera mengendalikan harga beras di pasaran yang terus meningkat, terutama menjelang datangnya bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk menjaga stabilitas pangan, ratusan ton beras jenis SPHP ukuran 5 kg dengan harga Rp52.000 didistribusikan ke seluruh kelurahan di Kota Tangerang, Banten. Ya, jumlah beras yang didistribusikan pemerintah Kota Tangerang bersama Perum Bulog Cabang Tangerang sebanyak 208 ton beras. Pendistribusian dilakukan secara bertahap selama 3 hari ke depan dengan target rata-rata 2 ton beras untuk setiap kelurahan. Agar pendistribusian merata, warga yang hendak membeli beras di Bazar Pangan Murah wajib menyertakan KTP. Namun tidak ada pembatasan khusus untuk jumlah pembelian beras. Dengan jumlah stok beras yang tersedia, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga hingga beberapa bulan ke depan. Ibu Karyanti, uang pas saja, Bu. Uang pas. Ya kalau bisa ada berkelanjutan lah. Emang beras susah ya di warung, Bu? Ya faktanya begitulah, nyarinya mahal aja, mahal. Hari ini kita melaksanakan bazar serentak di seluruh kelurahan, 104 kelurahan yang ada di Kota Tangerang, dengan target masing-masing kelurahan 2 ton untuk kita memastikan distribusi beras kepada masyarakat tidak terkendala, sehingga seluruh masyarakat di Kota Tangerang bisa membeli beras dengan harga HET yang sudah ditetapkan. Pemirsa, Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor menyerahkan aset sertifikat tanah di kawasan Tanah Sereal kepada pemerintah Kota Bogor. Ya, lahan tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan kampung atlet pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2026 mendatang. Ya, pemirsa, setelah 14 tahun terkendala, aset tanah milik pemerintah Kota Bogor yang berada di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat resmi memiliki sertifikat.
Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor menyerahkan sertifikat tanah aset Pemkot Bogor di Kelurahan Kayu Manis, Tanah Sareal seluas 12 hektar yang akan dibangun menjadi kampung atlet. Proyek pembangunan kampung atlet itu nantinya akan digunakan pada kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Selain itu pemirsa, Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor juga meluncurkan layanan elektronik bagi masyarakat agar dapat dengan mudah mengakses informasi tentang pertanahan. Sampaikan sama Pak Wali Kota sudah menyampaikan terima kasih karena itu sudah kegiatan yang 14 tahun yang terkendala, dan Pak Wali Kota tadi sudah menyampaikan di forum, beliau atas nama Wali Kota Bogor menyampaikan terima kasih terhadap penerbitan sertifikat aset Pemkot di Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, dan itu akan dibangun. Konsepnya untuk kampung atlet, kami hanya memberikan dukungan terhadap legalisasi aset. Kembali di Ainis Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan saya Yasmin Natania. Dan pemirsa, informasi selanjutnya, PT Pos Indonesia menyalurkan bansos sembako dan PKH Triwulan 1 di Magelang. Dalam 4 hari pemirsa, penyaluran bansos sudah mencapai 97%. PT Pos Indonesia telah memulai penyaluran bantuan sosial dan program Keluarga Harapan, salah satunya di Magelang, Jawa Tengah. Diharapkan penyaluran bantuan akan selesai pada akhir bulan ini. Alokasi bansos tahun 2024 bertambah dibandingkan tahun lalu seiring dengan pembaruan data dari Kementerian Sosial. Terkait mekanisme penyaluran bansos, PT Pos Indonesia memberlakukan 3 metode penyaluran agar mudah digapai oleh masyarakat. 2024 alhamdulillah jumlahnya terus bertambah, ya, karena seiring dengan Kementerian Sosial terus melakukan update data ya. Jadi mereka yang sudah tidak layak lagi diberikan, itu diberikan data pengganti, kemudian beberapa KPM yang selama ini dibayarkan melalui perbankan, kemudian tidak bisa disalurkan karena KPM-nya mungkin tidak berada lagi di tempat, itu diberikan kepada PT Pos. Para penerima bansos merasa sangat terbantu dengan hadirnya program Bansos Pos Indonesia. Salah satu penerima bansos berharap ke depannya program ini tetap berlangsung agar semakin banyak warga yang ikut terbantu. Saya seorang janda, anak 1, sehari-hari saya jaga anak sama buat kue, dititip kue di warung-warung. Terima kasih dapat bantuan dari kantor pos berupa uang dan diantar ke rumah langsung. Harapan saya supaya bantuan ini bisa merata ke tetangga-tetangga kanan kiri saya yang mungkin membutuhkan bantuan. PT Pos Indonesia optimistis penyaluran bansos akan berjalan lancar, tepat sasaran dan tepat waktu sesuai target. Hal ini karena PT Pos Indonesia sudah memiliki pengalaman menyalurkan bansos ke seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.